Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Andai. Jalan tol diketahui menjadi salah satu pembangunan infrastruktur yang tidak pernah terlewatkan dalam proyek strategis pemerintah RI tiap tahunnya. Baik itu pembuatan dari nol hingga selesai, hingga hanya sekadar pemeliharaan jalan tol saja. Dilansir dari Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, BPJT, saat ini jumlah jalan tol di Indonesia diketahui telah menyentuh di angka 104 atau 104 jalan tol yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Adapun mayoritas pembangunan jalan tol masih didominasi di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Data terakhir di awal tahun 2022, BPJT menyebutkan setidaknya lebih dari 2.499,06 km total jarak tol di Indonesia yang telah beroperasi. Tol Medan Tebing Tinggi adalah salah satu tol yang dikembangkan oleh pemerintah dan membentang dari Tanjung Morawa hingga Tebing Tinggi di Sumatera Utara. Sering dikenal dengan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, Jalan Tol MKTT, atau Tol Tanjung Morawa Tebing Tinggi. Bila menggunakan jalur nasional atau non-tol, jarak tempuh dari Medan Amplas ke Kota Tebing Tinggi adalah 81 km, dan memakan waktu lebih kurang 2 jam. Adapun total jarak tol Medan Tebing Tinggi sendiri adalah 61,8 km. Dalam beberapa tahun terakhir, Tol Medan Tebing Tinggi telah mengalami perbaikan dan pengembangan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol. Seperti halnya dengan semua infrastruktur, perawatan dan perbaikan terus dilakukan untuk memastikan bahwa Tol Medan Tebing Tinggi tetap aman dan dapat diakses oleh semua pengguna jalan. Apalagi mendekati musim libur sekolah 2023 mendatang. Jalan Tol Medan Tebing Tinggi dijaga dengan baik dan diperbarui secara teratur untuk memastikan kondisi yang optimal bagi pengendara. Mengingat mobilisasi yang tinggi saat Harpitnas tanggal 18 Agustus tahun 2023, Gravel menghimbau pengendara untuk dapat mengalokasikan waktu berkendaranya secara efektif. Sesuai anjuran Polri, waktu berkendara yang direkomendasikan saat melaju pada jalan tol Medan Tebing Tinggi maksimal 3-4 jam. Selanjutnya, para pengendara direkomendasikan untuk melakukan istirahat di rest area tol Medan Tebing Tinggi yang tersedia. Adapun rest area yang berada di tol Medan Tebing Tinggi tepatnya terdapat di kilometer 65. Rest area di tol Medan Tebing Tinggi diketahui memiliki banyak tipe, di mana dilengkapi dengan SPBU. Tentunya kita tak perlu khawatir jika bahan bakar kendaraan kita sedang dalam keadaan rest atau bahan bakar tinggal sedikit. Di rest area ini terdapat juga retail minimarket dan sentra UMKM. Di situ kita bisa berbelanja membeli semua kebutuhan pribadi, seperti membeli makanan dan minuman. Atau sekedar hanya untuk beristirahat, mengingat perjalanan dari kota Medan menuju Gate Tebing Tinggi ini cukup menguras tenaga dalam berkonsentrasi saat berkendara dan menempuh waktu yang cukup jauh. Jika kita melintas di Gate Tol Tebing Tinggi ini di malam hari, kita tak perlu takut juga bila merasa lapar, karena rest area ini dilengkapi juga dengan food court. Kita bisa memesan makanan di situ, atau hanya sekedar singgah di minimarket untuk membeli makanan-makanan ringan dan minuman berenergi atau membeli juga minuman kopi. Untuk mengusir rasa kantuk agar kita tetap terjaga saat berkendara dalam melanjutkan perjalanan sampai ke kota tujuan. Saat berkendara kita juga tak perlu khawatir bila mana tiba waktu sholat atau terlewat waktunya. Di rest area ini juga terdapat masjid untuk kita melakukan sholat. Jika kita tak ingin atau malas beranjak dari kendaraan, kita juga bisa hanya sekedar memarkirkan kendaraan kita di rest area ini dan beristirahat di dalamnya. Namun sedikit tips dari saya, bila kita hanya ingin memarkirkan kendaraan saja, ada baiknya kita keluarlah sebentar dari kendaraan kita untuk melihat-lihat sekeliling. Atau sekedar duduk-duduk di trotoar area parkir, itu bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan penat atau kebosanan setelah kita melakukan perjalanan jauh yang melelahkan.
Barulah setelah itu kita bisa melanjutkan perjalanan sampai ke kota tujuan. Jika kita melanjutkan perjalanan dari rest area kilometer 65, jarak yang perlu kita tempuh untuk sampai ke gerbang tol tebing tinggi cuma memakan waktu sekitar 15 menit saja. Sebaliknya, bila kita menggunakan jalur tol memasuki gate tol Amplas atau sering disebut juga tol Balmerah, menuju gate tol tebing tinggi, jarak tempuh bisa terpangkas menjadi hanya 45 menit saja. Sedikit info, jika saldo e-tol kita kurang atau tidak cukup, sebelum masuk ke gate tebing tinggi Anda berbeloklah ke arah kiri, di situ ada gardu tempat pengisian saldo e-tol. Jika diakumulasikan, adapun total tarif harga tol Medan menuju gate tol tebing tinggi, adalah Rp55.500 hingga Rp110.500, sesuai dengan golongan kendaraan. Jika sebelumnya bila kita keluar dari pintu tol tebing tinggi, kita langsung berjalan ke arah kanan menuju jalur lintas nasional menuju kota tebing tinggi. Namun bila sekarang, kita harus berjalan sedikit melewati flyover yang menghubungkan gate Indrapura Kisaran. Di situ kita juga akan menemukan pintu tol tebing tinggi, barulah kita akan terhubung langsung dengan jalur nasional menuju kota tebing tinggi. Progres konstruksi seksi 1 tebing tinggi, Indrapura sudah selesai 100% dan sedang menunggu uji laik fungsi, ULF, yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat, agar dapat segera dioperasikan. Jika sebelumnya masyarakat di Sumatera Utara, sudah mulai menggunakan jalan tol Sinasak, Dolok Merawan dan tebing tinggi Indrapura. PT Hutama Marga Waskita telah menguji coba tol ini, guna melancarkan perjalanan saat perayaan Natal dan libur Tahun Baru, dan juga saat libur panjang Hari Raya Idul Fitri kemarin. Terus pantau channel kita agar tak ketinggalan berita-berita terupdate tentang tol Trans Sumatera. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?